Hai semua, perkenalkan nama saya Wulan Fatihatul Nurika, NIM 183141031. Saya berasal dari program pendidikan pendidik guru Madrasah Ibtidaiyah YIN Surakarta. Saya akan menyampaikan video pembelajaran untuk kelas 6 semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian semua sehat ya. Sebelum kita awali kegiatan belajar pada hari ini, semua bisa duduk dengan tenang. Kemudian kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Guru akan menyampaikan sedikit motivasi untuk kalian. Menurut Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kita dapat mengubah dunia. Jadi maksudnya, pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan, sebab pendidikan selalu akan digunakan dalam menjalani kehidupan. Bahkan diibaratkan pendidikan bisa mengubah dunia, itu memang benar. Anda sendiri bisa mengubah nasib melalui mengenyam pendidikan yang tinggi. Dengan sekolah yang setinggi-tingginya, kalian bisa menjadi orang sukses sesuai dengan cita-cita kalian. Bahkan suatu bangsa bisa menjadi maju apabila rakyatnya berpendidikan tinggi. Semoga dengan kata motivasi dari Mandela bisa menginspirasi kita semua. Materi kita hari ini temanya adalah globalisasi di sekitarku. Kalian dapat mendengarkan penjelasan Bu Guru, kemudian kalian catat poin-poin penting dari materi yang Bu Guru jelaskan. Ada yang tahu apa itu globalisasi? Dari segi bahasa, globalisasi berasal dari dua kata, yaitu global dan sasi. Kata global dapat kita artikan dunia, sedangkan sasi berarti proses. Jadi, globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, atau suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Proses globalisasi di era sekarang didukung dengan perkembangan teknologi, komunikasi, transportasi, dan ilmu pengetahuan. Seseorang di suatu wilayah dapat mengetahui segala jenis informasi yang tersebar di dunia luar dengan cepat dan mudah. Globalisasi dimaknai sebagai dunia satu atap atau dunia tanpa batas. Contoh globalisasi di Indonesia yaitu keberagaman ekonomi, sosial, budaya, agama, ras, politik, dan lain sebagainya. Yang akan kita bahas yaitu keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi adalah kondisi kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah yang bermacam-macam. Di Indonesia, kegiatan ekonomi dibagi menjadi beberapa sektor, yaitu agraris, ekstraktif, industri, jasa, dan perdagangan. Bentuk sikap menghargai keberagaman. Yang pertama, tidak mencela dan merendahkan mata pencarian orang lain. Yang kedua, menghormati orang yang sedang bekerja. Misalnya, kamu sedang memasuki gerbang sekolah, kebetulan ada tukang kebun yang sedang membersihkan halaman. Sebaiknya kamu menyapa atau setidaknya menundukkan atau menganggukkan kepalamu. Ketiga, menghargai pekerjaan orang lain. Apapun pekerjaan orang lain harus tetap dihargai. Jangan pernah membeda-bedakan orang yang hanya berdasarkan pekerjaannya saja. Membiasakan membeli produk lokal. Kemudian ada membiasakan mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Salah satu upaya ASEAN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendirikan proyek industri, antara lain
pabrik pupuk di Aceh. Yang kedua, pabrik pupuk di Malaysia. Pabrik tembaga di Filipina, produksi vaksin di Singapura, produksi abu soda di Thailand. Coba amati lingkungan sekitar rumah kalian, kemudian sebutkan contoh keberagaman ekonomi dan bentuk sikap toleransi terhadap contoh keberagaman tersebut. Jawaban bisa dituliskan di buku tugas kalian masing-masing ya. Dari materi yang Bu Guru sampaikan tadi, maka jika disimpulkan, globalisasi merupakan suatu proses perubahan yang mendunia. Macam-macam bentuk globalisasi adalah keberagaman ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, ras, adat istiadat, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut didukung dengan perkembangan iptek. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam dapat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat Indonesia. Dengan beragamnya latar belakang masyarakat Indonesia, maka kita harus selalu menumbuhkan sikap toleransi. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di buku catatan. Kemudian kalian tanyakan kepada Bu Guru di pertemuan yang akan datang. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.